Selamat sore, balik lagi bersama Titi. Hari ini IHSG ditutup melemah 0,6% ke level 6636. Masih berada di area support 6618. Kayaknya belum ada tanda-tanda mau rebound kalau ngelihat dari daily candle-nya. Tapi nggak apa-apa, pattern SAS yang mempunyai neckline di 6618 masih valid selama 6551 yang merupakan low dari right shoulders-nya nggak tertembus. Terus kalau ngeliat dari tren si IHSG ya masih cenderung bullish, masih settle di atas si garis aligator ya. Kita lanjut ke pembahasan saham aja. Pertama ada Adi. Adi boleh dipantau kalau misalnya break ke atas 1125, cut loss-nya ada di 1105. Bisa pakai patokan hourly candle. Kalau ada hourly candle ditutup di atas 1125 kayaknya boleh langsung disikat. Terus yang kedua ada ASI. ASI masih sama kayak strategi kemarin, buy if break 6250, cut loss ada di 6050. Auto hari ini posting shooting stars diikuti dengan aksi distribusi yang cukup besar hari ini. Kalaupun emang dia koreksi, untuk support terdekatnya itu ada di sekitaran 1200 sampai 1225-an. Secara keseluruhan trennya masih bagus, belum ada pengerucupan dari ketiga garis aligator ya, dan dia masih cenderung bermain di atas fraktal 1305. Kalau misalnya sudah ada yang punya barang di sekitaran 1200 kayaknya masih layak di hold. Setelah itu ada BBYB. BBYB kayaknya besok boleh dibeli. Cut loss-nya ada di 2040, target terdekatnya ada di 2500-an. Habis itu ada ya, BCP, coba kita lihat. Dia break ke atas extension 161 level 120, kemungkinan resisten berikutnya ada di 160. Setelah itu ada BFIN masih aman selama dia settle di atas 1065 dan gak tembus ke bawah 975. Targetnya masih sama seperti pembahasan kemarin, yaitu ada di 1150-an. BGTG koreksi setelah tes take profit kita yaitu di sekitaran 260. Kemungkinan untuk support terdekatnya ada di 210. Kalau misalnya emang harga tes area support tersebut, bisa kita lihat reaksi pasar kayak gimana, ada tanda-tanda rebound atau enggak. Setelah itu ada Bird ya masih boleh di hold selama 1535 nggak tertembus. Targetnya ada di 1750-an. BMRI masih dimasukkan ke watchlist dulu atau dipantau. Kalau misalnya dia break ke atas 7275 boleh dibeli. Cut loss-nya ada di garis merah ini. Kalau untuk masalah targetnya ntar aja kita membahasnya. BNBA ya ARB setelah tes extension 127 di sekitar 4000 kemarin posting candle yang namanya dark cloud. Kalaupun emang dia koreksi, patokan support terdekatnya untuk saat ini ada di 2950-an fractal daily. Terus BNII hari ini dia break fraktal 406.
kemungkinan target berikutnya ada di 428. Semoga masih lancar. Setelah itu ada bola ya di hold aja dulu selama 725 nggak tertembus. Setelah itu ada BRMS kayaknya opening besok boleh dibeli lah, cut lossnya ada di 104. Terus boleh average up yang sudah punya barang di sekitaran 90 dan update trailing profit dari 88 ke 104. Target terdekat di 114 tadi udah sempat tercapai. Kalaupun emang lanjut, target berikutnya ada di 130-an. BRPT aman, targetnya ada di 1075, kemudian ada di 1145. BSDE koreksi setelah tes take profit 1225 sorry. Kalaupun emang dia masih koreksi besok, kemungkinan support terdekatnya ada di 1150. Kalau sudah ada yang punya barang di hold aja dulu nggak apa-apa. Cut loss kalau turun ke 1090-an. Setelah itu ada CTRA sama kayak BSDE koreksi setelah tes take profit kita di 1200-an. Kemungkinan support terdekatnya ada di sekitaran 1100. Kalau ada yang berniat untuk hold gak apa-apa, di hold aja dulu selama 1070 gak tertembus. Setelah itu ada DGIK masih aman, MTEK masih berusaha untuk rebound, semoga lancar ke 2200-nya. Setelah itu era kita udah take profit di 685. Kalaupun emang dia koreksi, kemungkinan support terdekatnya ada di 640-an. Film aman 700, semoga tercapai. ISSP kita masih mencari konfirmasi untuk re-entry lagi. Kalbe taking profit kalau misalnya break ke bawah 1565. LPPF taking profit kalau misalnya dia break ke bawah 3990. MDKA aman lah. Terus MNCN buat besok boleh dibeli kalau misalnya break ke atas 1000. MPMX juga kayaknya ya koreksi tergerus oleh komposit, kayaknya masih aman yang beli di sekitaran 760. Apalagi ya, NATO, PKPK, Prodia naik terus ya. Untuk resisten terdekatnya ada di sekitaran 9000. Kalau misalnya emang 9000 tertembus, ntar kita tinggal pakai extension di berapa? Fibo 161, 127 dan 261-nya. Setelah itu ada PTPP. PTPP boleh dipantau kalau misalnya break ke atas 1280. Untuk targetnya di sekitar 1600-an. Kita udah 3 kali averaging up sih di saham PP ini. Ya secara keseluruhan sih masih aman. Setelah itu ada Pakuwon masih aman, targetnya ada di 600-an sampai 615. Rals
belum berhasil break ke atas 795, kayaknya masih boleh dipantau. Setelah itu ada Sido, masih aman lah. SMDR kita kan udah sempat taking profit. Ini kemungkinan bisa re-entry lagi kalau ada 15 menit candle ditutup di atas 935. Jadi kalau misalnya break ke atas 935 boleh dibeli, ke atasnya ada di 910-an. Soci juga nggak ada apa-apa, SRTG juga masih cenderung aman selama 2120 nya nggak tertembus. SSMS belum ada yang enak untuk averaging up nya. Wood kayak gimana? Wood nggak begitu terlalu ada yang bisa dipantau. Yaudah, itu dulu pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk planning besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.